Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yakni standar auditing dan kode etik akuntan publik. Namun, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Diva Martana Putra dengan NIM 2017051063. Dan rekan saya yakni Kadek Wawan Aditya Putra dengan NIM 2017051081. Dan Gede Adi Suryawan Kori dengan NIM 2017051083. Baik, kali ini kami akan mengambil 4 topik bahasan, yaitu yang pertama adalah standar auditing, yang kedua hierarki standar auditing, yang ketiga etika profesi, dan yang keempat adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Baik, langsung saja materi yang pertama adalah standar auditing. Standar auditing dapat didefinisikan sebagai sebuah aturan yang ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menilai dan juga melakukan evaluasi, yang dimana evaluasi tersebut merupakan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Next. Standar auditing ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis standar auditing yang pertama adalah competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Poin standar auditing yang pertama ini masuk ke dalam standar yang umum, yang dimana dalam melakukan sebuah audit tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar, mahir dalam bidang akuntansi. Yang kedua adalah independence atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Yang dimana independen dalam hal ini, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat, sikap seksama, dan juga sikap profesional yang dimiliki oleh seorang auditor untuk mampu mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Yang keempat adalah adequate planning dan proper supervision. Maksud dari standar yang keempat ini, yakni sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Poin ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan akuntansi. Next. Jenis standar auditing yang kelima adalah pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Seorang auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Yang keenam adalah bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi, harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan, tentu akan menghasilkan suatu pendapat yang akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Yang ketujuh adalah sesuai dengan prinsip akuntansi. Maksud dari standar ini, yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedelapan adalah konsistensi in the application, atau harus konsisten. Tujuan dari konsisten ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf penjelasan dalam laporan keuangan yang telah disusun. Next. Jenis standar auditing yang ke-9
adalah isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, yakni baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir adalah expression of opinion, atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini menghindari kesalahan penafsiran seseorang, bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Next. Yang kedua adalah hierarki standar auditing. Dapat dilihat pada slide berikut adalah bagan standar hierarki standar auditing. Standar auditing menurut landasan konseptualnya dapat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah standar umum. Dalam standar umum ini terdiri dari keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Yang kedua, independensi dalam sikap dan mental. Yang ketiga adalah penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Selain itu ada juga standar pekerjaan, yang dimana terdiri dari perencanaan dan supervisi audit. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern. Dan yang terakhir adalah bukti audit kompeten yang cukup. Dan yang terakhir ada standar pelaporan. Standar pelaporan ini terdiri dari pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari ketiga standar tersebut, menurut landasan operasionalnya akan menjadi pernyataan standar auditing atau PSA, yang dimana pernyataan standar auditing ini akan termasuk ke dalam interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Next. Baiklah, untuk materi ketiga ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan yang nomor 3, yaitu etika profesi. Next. Definisi etika. Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib. Definisi dari etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Adapun beberapa prinsip dasar etika profesi, yaitu 1. Integritas. Para autor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional. 2. Objektivitas, yaitu para autor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan, atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. 3. Kompetensi profesional dan kecermatan, yaitu auditor harus menjadi pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat tinggi dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. 4. Kerahasiaan, yaitu para autor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesi maupun hubungan dengan klien. Dan yang terakhir yaitu perilaku profesional. Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Next.
Keempat, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit. Jadi, independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Next. Ketentuan dari BAPEM LK terkait dengan independensi auditor. Nilai pengauditan bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Auditor tidak hanya dituntut untuk independen dalam kenyataan, namun juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam kenyataan muncul ketika auditor benar-benar mampu menjaga sikap mental independen selama melaksanakan pengauditan. Sedangkan independen dalam penampilan merupakan hasil dari interpretasi orang terhadap independensinya ini. BAPEPAM LK mengadopsi aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor dengan menerapkan peraturan Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat. Peraturan BAPEPAM LK lebih lanjut membatasi kemungkinan auditor memberikan jasa non-audit pada klien auditnya, dan juga termasuk pembatasan atas penggunaan jasa KAP yang lama oleh klien dan mengharuskan adanya rotasi partner audit untuk meningkatkan independensi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan integritas. Di dalam dunia pengauditan, sikap integritas sangat penting terutama bagi auditor. Sudah menjadi kewajiban seorang auditor untuk mengedit secara jujur tanpa memanipulasi laporan keuangannya kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun pengertian integritas, di mana suatu sikap yang mutlak diperlukan bagi seorang auditor dengan unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional yang merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batas kerahasiaan. Adapun integritas menurut para ahli, yang pertama menurut Mulyadi, menyatakan bahwa integritas auditor adalah kemampuan orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan. Yang kedua, menurut Agus Suryo Sulaman, menyatakan bahwa integritas adalah tentang keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas, dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Yang ketiga, menurut Sukrisno Aguis, menyatakan bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas adalah bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya. Auditor bersikap integritas adalah auditor yang tidak terpengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam auditor. Auditor yang integritas yaitu auditor yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini kebenarannya. Sikap yang memadai elemen integritas bahwa seorang auditor harus memegang teguh prinsip jujur, memiliki kebenaran untuk melakukan pengungkapan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Sikap integritas dari seorang auditor dapat meningkatkan kualitas auditor yang dihasilkan. Semakin tinggi sikap integritas, maka semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan.
Begitupun sebaliknya, semakin rendah sikap integritas, maka semakin rendah juga kualitas audit yang dihasilkan. Pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit sangat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Jika seorang auditor mempunyai sikap jujur, berani, bijaksana, bertanggung jawab, dan melaksanakan audit, maka akan membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Bantuan untuk menjaga independensi dan integritas, perlindungan kertas kerja ada 3 hal yang berkait dengan kertas kerja seorang auditor, yaitu integritas, audit, keuntungan pribadi, dan kerahasiaan klien. Pengunduran diri terlepas dari aturan yang dibuat badan profesi adalah penting bagi auditor untuk menjaga hubungan yang tidak biasa dengan manajemen dan berbagai pihak yang terpengaruh dengan apa yang menjadi tanggung jawab dari auditor itu. Selanjutnya, pengertian objektivitas. Objektivitas sebagai bebasnya seorang dari tekanan dan pengaruh kepentingan pribadi maupun orang lain dalam auditor. Ini adalah suatu keyakinan kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor, serta merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lain yang berprinsip objektivitas. Adapun menurut para ahli, menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini membuat dalam diri seorang auditor harus menjaga objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota memiliki sikap adil dan tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berupa di bawah pengaruh pihak lain. Yang kedua, menurut Mabruri dan Winarna, menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, maka semakin tinggi kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja auditor internal. Sehingga dengan tinggi sikap objektivitas auditor, maka kualitas hasil pemeriksaan akan semakin baik. Kualitas audit yang baik mencerminkan kinerja yang baik pula. Yang ketiga, menurut Sukrisno Agues, pengertian objektivitas adalah suatu keyakinan kualitas yang memberikan nilai bagi jasa pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lain. Objektivitas menunjukkan bahwa auditor yang profesional harus mampu dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi yang sedang diuji dengan melakukan penilaian asersi yang seimbang atas semua kondisi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan orang lain. Objektivitas seorang auditor harus dapat diandalkan dan dipercaya dapat mempertahankan kriteria dan kebijakan yang resmi tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dengan adanya unsur ini, maka dapat menjaga kredibilitas auditor. Objektivitas masyarakat bahwa auditor internal tidak menunjukkan penilaian mereka dalam masalah-masalah audit terhadap orang lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada masing-masing tingkat auditor, penugasan, fungsional, dan tingkat organisasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.